Jadi seorang anak lahir tuh, Bang Andi ya, udah ada cerita dari sebelumnya gitu. Begitu lahir kan itu given kan Tuhan gitu. Kita nggak bisa memilih dari mana ya? Keluarga seperti apa kita lahir kan. Oke. Tapi kan ada kesempatan kan kayak gitu ya, ada kesempatan gizi, ada kesempatan perilaku. Ya, itu kan orang tua itu kan juga mesti diajarkan gitu ya. Kalau saya lihat Bang Adi multi ya talentanya ya, tukang ya iya segala macam kayak gitu. Kira-kiranya aja ya. Si benih baik ini nih Bang Andi bikin itu untuk mengakomodir mereka yang punya niat untuk berbuat baik tapi tidak bisa atau gimana tuh Bang? Ya, tadi dokter kan udah bilang bahwa apakah saya punya dendam. Saya punya dendam. Saya merasa waktu miskin dulu itu tidak ada tangan-tangan yang terulur. Jadi ya mungkin banyak orang juga hidupnya susah jadi tidak bisa menolong. Keluarga pun susah jadi nggak bisa menolong juga. Jadi betapa sedihnya, betapa menderitanya ketika kita dalam kemiskinan nggak ada orang membantu. Jadi kita harus berjuang sendiri untuk keluar dari kegelapan itu. Nah, pada saat kehidupan saya sudah membaik, saya bilang berapa banyak sebenarnya anak-anak di Indonesia yang selama ini tidak bisa keluar dari kegelapan itu karena dia lahir dari keluarga yang miskin, kemudian tidak berdaya untuk keluar dari penderitaan. Nah, saya bilang sama istri waktu itu, boleh nggak kita mulai menyisihkan sebagian dari penghasilan kami itu untuk membantu anak-anak, terutama anak-anak di Indonesia yang mungkin membutuhkan uluran tangan. Maka kami bikin PAUD gratis waktu itu ya, tapi sekarang udah berbayar 40.000 kalau nggak salah sekarang. Dulu masih 15.000 karena istri saya bilang jangan biasakan orang-orang itu untuk gratis karena mereka tidak akan menghargai. Jadi waktu itu dari 5.000, 15.000 sampai ini udah 15 tahun 40.000. Nah, kami mendirikan PAUD seperti itu. Intinya gratis tapi kami suruh bayar dengan sangat rendah. Dengan fasilitas yang kami berikan bagus sekali di kampung, sebuah kampung preman, kampung narkoba, kampung pokoknya kacau lah. Di mana itu? Di Serpong. Okay. Iya, sampai hari ini masih ada. Okay. Ya, istri saya masih jadi guru, tapi kepala sekolahnya udah diganti warga setempat. Jadi itu dendam saya yang pertama, bahwa pendidikan ini adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Jadi kita coba masuk ke pendidikan. Kemudian buku. Saya ini merasa dulu dalam kemiskinan, dalam kesulitan hidup, ibu saya itu bahkan kalau saya ulang tahun dikasih buku. Nah, saya merasa buku itu berharga sekali dan memang betul berharga. Panjang ceritanya, tapi poinnya adalah banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan dari buku. Nah, seberapa banyak anak-anak di Indonesia di daerah-daerah yang tidak mampu membeli buku atau tidak pernah membaca buku-buku berkualitas. Saya bilang satu hari kelak kalau saya punya kemampuan, saya akan bikin gerakan berbagi buku. Dan itu saya lakukan udah berapa 14 tahun sampai hari ini. Jadi kami berbagi buku untuk semua orang. Dan waktu kuliah, saya juga termasuk yang tidak mampu membeli buku-buku wajib. Jadi saya menyalin di perpustakaan gitu sampai pegal sekali. Ya, itu memperkuat saya bilang satu hari kalau aku punya kemampuan, saya bilang orang-orang yang nggak mampu beli buku, saya bantu buku. Nah, itu dendam saya berikutnya. Jadi saya ingin agar tidak ada anak-anak Indonesia yang kemudian tidak bisa mengakses buku. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang kemudian harus menderita dalam kemiskinan. Sehingga ketika saya jadi duta baca, 5 tahun duta baca Indonesia, itu saya gunakan untuk keliling daerah untuk mulai mendorong agar literasi di perpustakaan daerah itu tumbuh dan berkembang. Nah, itu untuk menuntaskan dendam saya. Nah, karena saya merasa buku itu penting dan buku itu bermanfaat, maka saya ini termasuk ya dalam mungkin gizinya kurang, tapi karena bacaannya banyak dari kecil, sehingga saya di atas rata-rata anak-anak umum gitu. Oh, berarti buku ini akan mempengaruhi anak-anak Indonesia untuk mereka jadi lebih cerdas. Gini, maksud saya, ini kalau ngomong ya Bang Andi ya, saya setuju betul sekali lagi, tidak percaya sama kebetulan, tapi kalau diputar balik gitu ya, kira-kira ya, Bang Andi saat itu tidak miskin gitu atau kira-kira Bang Andi mau
berbuat apa itu saat itu Bang Andi ingin payback lah ya, katakan mau doa kek, mau apa kek, terhadap siapa tuh Bang Andi yang akan dilakukan itu? Jadi Dok, kalau kita lihat ke belakang, saya pernah marah pada Tuhan. Saya marah kenapa ketika lahir orang tua saya miskin. Jadi orang tua saya katanya pernah lumayan lah kehidupannya ya. Tapi poinnya ketika saya lahir ya miskin, dan sudah miskin bercerai pula gitulah, atau berpisah. Nah, saya membawa kemarahan itu panjang sekali. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan nggak adil ini? Saya anak paling bungsu, kenapa saya harus menderita panjang? Nah, begitu saya menikah, baru dapat gaji, baru bisa nafas sedikit. Kemudian 2 kakak saya meninggalkan 8 anak. Saya punya 3 anak, jadi kami harus menanggung 11 anak. Saya bilang, Tuhan ini nggak benar ini. Tuhan nggak adil. Pokoknya makin marah saya pada Tuhan. Tapi Dok, kalau tadi dibilang, kalau kita flashback kembali, kalau kita coba melihat perjalanan hidup, saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena ternyata Tuhan sudah menggembleng saya untuk lahir dalam kemiskinan. Demikian hebat ya gemblengan. Belum tentu kalau saya lahir dari keluarga yang mampu, saya bisa seperti sekarang. Jadi ini perjalanan yang saya syukuri. Tuhan terima kasih. Rupanya Tuhan menggembleng saya secara mental ya, untuk saya menghadapi situasi dan kondisi yang paling berat dalam sisi ekonomi, dalam soal emosional dan seterusnya. Sehingga hari ini saya bisa berempati pada orang yang mungkin dulu sama seperti saya. Cepat sekali saya berempati. Makanya tadi kalau jalan-jalan saya tanya istri saya pertama, bawa uang nggak? Biasanya kalau ada yang orang jualan jajan kami beli. Pokoknya kelihatannya mengada-ada. Pokoknya belilah barang-barang itu. Sebenarnya ingin berbagi aja. Nah, padahal mungkin makanannya kita bagikan kepada tetangga-tetangga yang lain. Karena kita nggak membutuhkan makanan seperti itu. Tapi mulai berbagi. Nah, jadi pengalaman saya ketika dititipin 8 anak itu yang membuat saya bilang Tuhan gak adil. Sekarang, oh ini rencana Tuhan yang baru saya sadari. Tuhan ingin agar dalam kekurangan saya sudah berbagi. Berbagi itu dulu karena terpaksa. Karena harus menghidupi ponakan-ponakan ini kan. Nah, tapi kalau sekarang saya bilang, oh saya diajarin. Berbagi itu membuat kita bahagia. Ketika anak-anak ini tumbuh, berkembang, menjadi dewasa ya. Itu membuat kami bahagia. Kalau ditanya, apa mungkin dengan gaji saya waktu itu 375.000, istri saya 500. Itu mulai dari 8, kalau saya mulai menikah itu 87. Nah, kemudian dititipin anak saya lupa itu kapan, tapi perlahan-lahan kan satu meninggal dulu baru saya ini, terus kemudian menyusul lagi. Nah, ya gaji saya kurang lebih masih segitu. Nah, saya kemudian berpikir kalau dipakai akal hitung-hitungan manusia, katanya matematika manusia itu berbeda kan? Kok nggak mungkin ya kita bisa menghidupi 11 anak, bisa memberikan pendidikan kepada mereka dan kepada anak saya juga. Jadi memang ini rencana Tuhan. Nah, karena saya belakangan menyadari itu, saya makin mendesain kehidupan saya untuk bagaimana saya ini bisa berdampak. Makanya ketika Kiki Andy hadir, kan banyak bilang, wah ini menginspirasi, wah ini banyak sekali memberikan pesan-pesan kebaikan. Tapi di belakang itu sebenarnya ada yang lebih besar. Kami di Kiki Andy Foundation punya gerakan untuk kaki palsu gratis. Sampai hari ini masih ada. Jadi udah hampir 16 tahun, karena Kiki Andy 17 tahun, mau menuju 18 tahun. Terus kemudian kami berbagi buku, kami berbagi sepatu sekolah untuk anak-anak miskin di seluruh Indonesia. Kami berbagi operasi bibir sumbing, operasi katarak. Saya ketua Komite Mata Nasional diminta oleh Menteri Kesehatan. Kemudian kami berbagi bola. Saya komisaris Bali United sekarang. Tapi sebelum jadi komisaris, kami sudah berbagi dalam program 1 juta bola untuk anak Indonesia. Jadi anak-anak di desa-desa, di kampung-kampung yang nggak mampu beli bola, kami kasih 20 bola satu klub gitu kan. Ke seluruh Indonesia sampai hari ini masih. Kalau dulu nggak ada mereknya, sekarang ada Bali United karena saya komisaris. Jadi dicetakin bola terus gitu kan. Di sini juga biasa Karang Taruna datang, kepala desa datang, anak-anak muda datang. Nah, tapi kalau biasanya kami bagi di seluruh Indonesia. Jadi 20 bola. Terus anak-anak miskin, 60 anak miskin dari seluruh daerah pernah kami bawa ke Jakarta untuk pelatihan. Dilatih oleh Manchester United ya, pelatih dari sana karena ada kerjasama. Terus kami kirim 6 anak
ke Manchester gitu untuk melihat dunia. Padahal itu anaknya tukang bikin peti mati di Merauke, ada anaknya tukang sapu di Manado gitu-gitu kan. Nah, kami lakukan itu. Jadi di situ saya baru merasakan, oh iya memang Tuhan yang meminta saya atau mendorong saya untuk seperti sekarang. Nah, tapi sekarang era teknologi digital. Teman-teman bilang, selama ini kan saya menyebut Kick Andy Foundation itu jembatan kebaikan, mempertemukan orang-orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan dengan orang-orang baik yang punya hati untuk berbagi. Nah, kami itu jembatannya. Nah, teman-teman bilang, kalau sekarang ini kalau mau minta bantuan Andi Noya kan harus cari Andi Noya, cari timnya, itu kan harus ke Jakarta, harus ke Metro TV dan seterusnya. Dan orang-orang yang dibantu, misalnya ada orang mau bantu, waduh harus ketemu Andi Noya, mana Andi Noya belum tentu ketemu dan seterusnya. Nah, kami membuat sebuah platform digital namanya benihbaik.com. Melalui platform ini orang nggak perlu cari saya, cukup lewat gadgetnya aja, ketik benihbaik.com, cari hari ini dia mau bantu anak-anak yang mungkin kena kanker, hari ini dia mau bantu yang kena tumor, hari ini dia bantu tentang lingkungan, tanam pohon, hari ini aku mau bantu UMKM, bantu kemudian pemberdayaan perempuan dan seterusnya gitu. Jadi hari ini kalau ketemu Andi Noya malu bawa 10.000, 20.000 gitu kan. Nah, tapi sekarang sambil tiduran aku bilang, aku cuma punya uang 10.000, aku bisa 1.000, 2.000, nggak usah malu. Kalau 10.000 ada 100 orang udah berapa? Ada 2.000 orang udah berapa? Dan seterusnya. Nah, dari situ kami kemarin banyak sekali melakukan banyak kegiatan untuk pandemi, untuk lingkungan, untuk pendidikan, dan untuk UMKM. Gitu. Fantastic. Itulah kenapa ada benihbaik.com. Bang Andi sebagai Andi F. Noya gitu. Kira-kira siapa lagi ya? Belum diwawancarai atau yang masih ada gitu keinginan saya pengen ini gitu. Dulu saya sebenarnya punya mimpi dua itu. Kalau bisa saya bertemu dengan Nelson Mandela atau Oprah Winfrey.